dulu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita segera memulai kebaktian pada hari Minggu tanggal 20 hari ini. Mari kita segera mulai. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 yang demikian? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ya, waktunya sudah hampir tiba. Sang Juru Selamat akan segera datang. Kasih Allah, ibadah Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan, menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love atau Angel Candle, yang artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema hamba yang taat di bawah bayang-bayang maut. Melalui tema ini, kita diajak bersama untuk meneladani ketaatan Maria, mengemban misi Allah untuk menyelamatkan dunia. Sehingga
kita tetap yakin akan penyertaan dan pertolongan Tuhan, meski berbagai persoalan menghimpit bagaikan bayang-bayang maut. Saudaraku, inilah kesempatan kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita dalam doa. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan kerusakan dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bertobat dan berbahagia. Kita menyambut berita anugerah. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Demikian. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian kata Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, damai Tuhan besertamu. Sungguh, Dia datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Kini jemaat Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita datang kepadanya minta pertolongan untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati dan ketidakberdayaan ya Bapa, menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini, kami mau datang terus kepadamu. Kami mau membiarkan tangan-Mu lah yang terulur bagi kami. Ajar kami untuk selalu setia dan taat ya Bapa kepadamu saja. Kuatkanlah kaki kami untuk terus melangkah maju. Dan berikanlah ya Bapa hikmat-Mu untuk kami menjalani kehidupan ini. Kami bersandar pada firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa kepada semua anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7
ayat 1 sampai 11. Kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanku. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bacaan kedua
Diambil dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Yang demikian bunyinya. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 1, mulai ayat 26 sampai ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu
meninggalkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Maranatha. Aku menerima sapa dari surga, datang dari mulut mulia malaikat utusannya. Sekujur tubuhku gemetar, sesungguhnya aku ketakutan. Tetapi aku memberanikan diri untuk bersujud dan mendengarkan dengan seksama suatu kabar gembira bagi dunia, tetapi juga memunculkan penuh tanya dalam hatiku. Apa? Aku akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Begitu pula dengan kakakku Elizabeth. Bisikku dalam hati. Aku terperangah, penuh heran, dan mulai mundur selangkah. Benar-benar tak masuk akal kata-kata malaikat itu. Ia akan menjadikanku seorang ibu dari seorang anak laki-laki yang disebut anak Allah. Siapakah aku? Sehingga rencana Allah bagi keselamatan dunia disematkan pada hidupku. Ini kabar bahagia atau penuh lara? Aku mencari makna, namun tak dapat menerka. Aku hanya mampu menjawab, "Lihatlah, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Akhirnya aku menemukan jawab. Tiba hari sukacita, pintu sorga terbuka. Menanti sabda yang menjelma menjadi putra. Untuk jadi penyelamat dunia yang menebus segala dosa. Aku ternyata menjadi perantara penyelamat segala bangsa. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua sekarang berada. Hari ini kita merayakan kembali Minggu Advent yang keempat. Pada minggu lalu di tengah-tengah rasa duka namun Advent dalam penantian Tuhan, kita diajak juga untuk melihat syukur, sukacita, joy, damai Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, masa penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali juga seringkali, terutama pada masa-masa ini, hidup kita harus kita akui dipenuhi oleh duka. Kesedihan, kekhawatiran, kemarahan,
kekecewaan, atau bahkan bayang-bayang gelap di depan kita yang tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah mungkin juga maut akan datang kepada kita? Kita seolah sedang mengalami duka akibat pandemi yang begini panjang dan akibat-akibat yang menyertainya dalam berbagai macam bentuk wujudnya. Menjadi duka-duka di tengah-tengah kehidupan umat manusia di seluruh bumi pada saat ini. Kita disadarkan bahwa duka begitu melekat dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, bagai luka, duka itu, jika ia dibiarkan menganga, maka ia akan memudahkannya terkena berbagai macam bakteri. Lalu luka menganga itu dapat menjadi semakin bertambah besar dan bertambah lebar. Menjadi kebencian, menjadi iri hati, menjadi kebengisan, dan bahkan berbagai macam bentuk kejahatan lain. Demikianlah ia menjadi semakin melebar. Belum lagi kita menyadari betul bahwa ada kemungkinan luka yang di dalamnya terdapat bakteri atau virus itu, bakteri atau virusnya itu dapat bermutasi gen dan malah menularkan kepada orang-orang yang di sekitarnya, sehingga mereka juga menjadi sakit dan menderita. Luka yang menganga selain dapat menjadi semakin terkontaminasi penyakit lain, ia juga dapat menularkannya kepada yang lain. Tentu kita tidak menghendaki itu terjadi. Kita menghendaki jika kita memiliki luka itu akibat duka yang mungkin kita miliki dalam kehidupan ini, kita ingin memulihkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku, masa Advent adalah masa yang mengajak kita untuk memahami dan menyadari setiap bentuk duka dan luka yang kita miliki. Jadi masa Advent tidak hanya mengajak kita juga memahami duka dan luka itu, tetapi kemudian selanjutnya diteruskan agar supaya luka dan duka itu mengalami proses kesembuhan. Pemahaman bahwa menerima dan memahami luka serta berada dalam proses kesembuhan itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Karena jika tidak, kita akan menjadi sama seperti orang-orang yang membiarkan luka menganga itu tetap ada dan membiarkan pendarahan terus terjadi dan pembengkakan bertambah terus-menerus, dan luka menganga itu sekali lagi dapat menularkannya kepada yang lain. Kita tidak menghendakinya demikian. Oleh karena itu masa Advent ini kiranya membuat diri kita mengalami sebuah proses penerimaan dan pemulihan dari Tuhan. Dan untuk itu kita akan mempelajari seperti bacaan yang kita telah baca bersama tadi.
Mari kita memperhatikan pada apa yang terjadi pada Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah tentang kehamilan Maria yang mengandung bayi Yesus adalah sebuah kisah yang buat kita orang-orang Kristen tidak asing lagi. Bahwa Allah yang Maha Kuasa dari tempat yang tinggi dari surga sana, Ia sudah melawat umatnya untuk memberikan pembebasan bagi umat manusia. Ini adalah sebuah kisah yang memberikan kekuatan bagi kita umat manusia di seluruh bumi ini. Bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya. Ia tidak mau meninggalkan umatnya begitu saja yang sedang ada dalam keadaan susah dan berduka karena berbagai macam hal. Karena dosakah atau karena berbagai macam tantangan kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam segala carut marut kehidupan kita sebagai orang beriman percaya sungguh bahwa Allah tidak membiarkan kita sendirian. Ia sudah datang dan hadir. Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah yang membuat kita kuat menghadapi berbagai macam tantangan itu. Itulah yang membuat kita memiliki semangat dan kekuatan untuk menghadapinya. Karena Allah tidak membiarkan kita sendirian menghadapinya. Dengan caranya yang luar biasa, yang dapat sangat tidak terduga, Ia sudah hadir. Dan demikian juga maka Allah dengan caranya yang dapat sangat tidak terduga, Ia juga sanggup dan mampu menolong kita dari berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan kita. Seperti Ia yang mau datang dengan perantaraan Sang Maria, manusia biasa, untuk melahirkan Sang Pembebas bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku, dalam kisah ini juga kita menjumpai beberapa kedahsyatan yang kemudian dapat membawa kita untuk memahami apa dan bagaimana penantian itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah seperti yang telah kita pahami bahwa Maria akan mengandung seorang anak dengan tanpa bersuami. Hal ini adalah sesuatu yang tidak lazim, tidak manusiawi, tetapi terjadi. Kisah ini sebenarnya mau berkata, jika Allah berkehendak, maka segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Dalam segala kemungkinan yang disajikan Allah kepada manusia lewat kehamilan Maria, malahan kita semakin mempercayai kekuasaan Allah, kealahan Allah yang tidak tertandingi. Oleh karena itu, setiap sosok yang tidak mempercayai bahwa Allah dapat dan sanggup melakukan segalanya, bahkan lahir melalui Maria yang tidak bersuami, maka pada saat yang sama, bukankah mereka juga sedang mempertanyakan kebesaran dan kealahan Allah sendiri?
kehamilan Maria adalah sungguh suatu yang di atas jauh dari kemanusiaan manusia. Ia melampaui jauh kemanusiaan manusia. Itulah sebabnya kita mempercayai Ia yang adalah Allah kita, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Dalam masa Advent ini, di tengah berbagai duka dan luka yang hinggap tanpa kita kehendaki datang dan masuk begitu saja, dalam berbagai macam cara dan bentuk penyakitkah, kemalangan tiba-tiba menimpakah, atau apapun juga bahkan pandemi ini, maka keyakinan iman kita adalah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya tidak sendirian. Kita ditemani oleh Allah. Kita dirangkul oleh Allah. Oleh Dia yang kebesaran dan kekuasaannya tidak tertandingi, yang tidak terselami bahkan seringkali oleh apa yang kita pikirkan. Ia datang mau membalut luka kita. Ia datang mau menjadi penolong kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dan anak-anak, yakinlah teguh selalu bahwa Allah Bapa yang sangat besar dan berkuasa itu sangat memahamimu, sangat memahami saya, sangat memahami kita. Bahwa Allah yang maha besar itu dan maha kuasa itu, Ia sangat mengasihimu. Dan Allah Bapa yang maha kuasa itu terus menerus mau hadir dan berada di sisimu. Ia adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan mau hadir menjadi pembebas kita, mau menjadi penolong kita. Dan Ia mau selalu menguatkan kita. Oleh karena itulah kita patut menyerahkan kehidupan kita kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku dan anak-anak, dari kisah Allah yang hadir lewat kehamilan Maria, kita juga mendapatkan makna yang lain. Bahwa Allah yang Maha Kuasa itu untuk menjadi penolong, pembebas dan penyelamat kita, umat manusia, Ia tidak menjalaninya dengan cara langsung begitu saja hadir mau menolong. Meskipun mestinya Ia bisa lakukan, tetapi Ia tidak melakukannya demikian. Karena Ia adalah yang Maha Kuasa, Ia kan sanggup melakukannya, tetapi Ia tidak melakukannya demikian. Allah menjalaninya melalui 9 bulan ruang gelap berada dalam kandungan Maria. Allah masuk menjadi sosok seorang janin yang tidak berdaya dalam kandungan sang ibu Maria. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah sang pembebas itu berada di sana dalam 9 bulan kandungan Maria. Allah ada dalam lorong gelap itu.
kenyataan bahwa Ia yang maha besar, namun kemudian Ia juga berada dalam kegelapan kandungan Maria, mengisyaratkan kepada kita semua bahwa ketika kita ada dalam ruang gelap kita, dalam berbagai macam sisi kehidupan kita yang membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak mengetahui apa-apa, ada dalam keterpurukan, ada dikuasai oleh kegelapan yang membuat kita tidak menentu, putus asa dan sebagainya. Saudara dan saya, ingatlah bahwa Allah kita itu pun ada di dalam ruang gelap itu. Ia memahami keberadaan itu. Kenyataan bahwa Ia yang maha besar ada dalam kegelapan kandungan membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya kemudian menghayati betul bahwa Ia juga pernah ada dalam kegelapan itu. Saya tidak sendirian. Jika saya ada berada dalam ruang gelap itu pada suatu ketika atau pada saat ini, maka sekarang dengarkanlah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita tidak sendirian. Itulah yang membuat keyakinan kita ini menjadi semakin kuat. Kita tidak pernah sendirian. Itulah yang membuat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya tetap memiliki semangat, percaya bahwa Allah yang penuh kasih dan rahimi itu sangat mengerti dan memahami kita. Ia mau menggandeng tangan kita. Ia mau mengusap air mata duka kita. Ia mau menolong kita. Ia mau membalut luka kita. Ia mengerti sedih dan khawatir atau bahkan amarah kita. Bahkan Ia adalah Allah yang juga memahami kelemahan dan kejatuhan kita. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mendekatlah selalu dan biarkanlah Dia memelukmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Makna yang kita dapati juga dari kisah kehamilan Maria. Sebagai sosok perempuan manusia yang akan hamil tanpa bersuami pada waktu itu. Lalu Maria mempertanyakannya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bapak, Ibu bisa melihat bahwa Maria mengalami keraguan yang amat sangat besar. Selain itu, dalam budaya Yahudi, seorang yang kedapatan berzina maka hukumnya adalah layak dirajam batu sampai mati. Jika ia mengandung tanpa suami, maka orang banyak akan menuduhnya sebagai pezina. Oleh karena itu kemungkinan besar pertanyaan di atas ketika ia bertanya bagaimana mungkin karena aku belum bersuami adalah mengandung arti juga kekhawatiran yang amat dalam dan ketakutan karena maut yang mungkin akan menghadangnya di depan. Ia akan menerima kematian.
dilempari batu, itu kemungkinan terjadi. Namun saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, dalam bacaan Injil di atas itu kita melihat pula ketaatan seorang Maria. Maria ternyata adalah seorang perempuan biasa yang sederhana, yang memiliki hati sebagai seorang hamba yang taat. Maria memilih untuk menerima dan mengikuti kehendak Tuhan walau bayang-bayang maut menghadang. Katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Antara pertanyaan, kecemasan yang amat sangat, dan ketaatan Maria, kita melihat Maria beriman pada janji Allah, bahwa ia sedang menjadi bagian dari karya Allah yang besar. Kita bisa melihatnya di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Itu adalah nyanyian Maria yang menunjukkan bahwa Maria begitu percaya dan beriman kepada janji Allah itu. Maria memiliki pengharapan iman yang demikian besar pada hadirnya Sang Allah Pembebas. Ini saudara-saudaraku bagai benih kecil yang ditanam, yang menghadapi musim, lalu kemudian ia tetap bertahan, dan pada saatnya suatu ketika Tuhan akan menghidupkan dan menumbuhkannya kembali, karena Tuhan memberikan cahaya kehidupan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, dalam tantangan dan perjuangan hidup ini, dalam suka dan duka, dalam luka, atau mungkin juga proses kesembuhan luka itu, marilah kita membuka hati dan membiarkan Allah Bapa merangkul diri. Dalam kepedihan dan kemelut, biarlah lutut kita tetap bertelut. Tangan kita tetap terangkat dalam doa dan permohonan kepada Bapa. Kita selalu memanjat. Dalam kesepian dan kesendirian, karena tidak bisa selalu dengan mudah berhubungan dengan orang-orang di sekitar pada saat ini, ajaklah hatimu untuk mengalun melihat secercah cahaya bagaimana Bapa menuntun, sehingga kita tetap semangat dan tetap bangun. Katakanlah pada diri, aku tidak pernah sendiri, karena selalu ada Bapa di sisi berdiri. Usapan dan belayan kasih juga selalu Bapa beri. Dalam segala lorong kegelapan kita akan terus melangkah. Entah itu mundur atau maju, tetap melangkah. Namun kita tahu Tuhan selalu bersama.
Dan kini kita akan mengatakan yang paling berharga dalam hidup ini adalah taat kepada Engkau ya Bapa sampai mati. Kita akan berjalan bersama Bapa, sumber kekuatan sejati. Bagai benih ditanam membusuk dahulu dalam tanah. Namun benih itu kemudian akan tumbuh dan berkembang. Hidup kita juga demikian jika kita berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Kita tetap memiliki pengharapan dari Tuhan yang membuka jalan. Glory akan menaikkan sebuah pujian tentang sebuah benih yang pada saatnya nanti akan dituai, akan tumbuh pada masanya. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit terjemahan dari lagu ini. Judul lagu ini adalah Seasons. Seperti beku di atas mawar, musim dingin datang untuk kita semua. Lingkungan memberikan kita suasana dan kesabaran dalam kesabaran. Seperti biji dalam salju, aku terkubur untuk tumbuh untuk kesetiaan janjimu. Dari benih menjadi pohon rindang. Aku tahu meskipun musim dingin panjang dan bahkan lebat, panen yang diberikan, meskipun penantianku jauh lebih besar, janjimu bagaikan benih bagiku. Aku percaya musimku akan datang. Tuhan, saat aku pikirkan kasih-Mu seperti sinar matahari musim dingin, saat aku melihat aku dibutakan di dalam cahaya terang-Mu, seperti api di salju, aku dibarukan lagi oleh kehangatan-Mu. Melelehkan es dalam jiwaku hingga ladangku berubah menjadi indah. Aku tahu meskipun musim dingin panjang dan bahkan lebat, panen yang diberikan meskipun penantianku jauh lebih besar, janjimu bagaikan benih bagiku. Aku percaya musimku akan datang. Frost on the rose, winter comes for us all. Oh, how nature acquaints us with the nature of patience, like a seed in the snow. I've been buried to grow. For your promises loyal, from sea to sequoia, and I know, though the winter is long, even richer, the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater, your promise for me like a seed. I believe that my season will come. Lord, I think of your love like a low winter sun. As I gaze, I am blinded in
your brightness like a fire in the snow. I'm renewed in you. Melt the ice with the smile till the barren is beautiful. And I know though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me like a seed. I believe that my season will come. Though the winter is so long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me like a seed. I believe that my season will come. I believe that my season will come. I believe that my season will come. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengaku iman percaya kita melalui pengakuan imam rasuli. Marilah bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas lawatan Engkau di dalam ibadah minggu, di setiap keluarga, di lingkup GKI Kuitang dan juga di gereja-gereja lain pada hari ini. Kami pada saat ini mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka yang termasuk ODP, PDP, dan pasien COVID-19. Kami mohon ya Bapa, uluran tangan-Mu dan kesembuhan yang dari-Mu. Juga saudara-saudara kami yang menderita berbagai macam penyakit yang lain ya Bapa. Kami berdoa supaya Engkau saja yang memberi kepada mereka kekuatan dan pemulihan yang dari Tuhan. Kami teringat Ibu Sis. Mohon Tuhan kasih-Mu dan kekuatan-Mu hadir di sisinya, sehingga Ibu Sis tetap memiliki
semangat iman di tengah-tengah sakit penyakitnya. Kekuatan dan kesembuhan kiranya datang kepadanya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan cepat. Karena itulah yang kami rindukan ya Bapa sebagai masyarakat Indonesia. Mohon Tuhan pimpinan-Mu dan hikmat-Mu. Juga uji klinis vaksin COVID yang sedang dilakukan, kiranya boleh mendatangkan hasil yang baik untuk menolong kami bangsa Indonesia ini. Kiranya umat di seluruh dunia Engkau tolong ya Bapa. Kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan bijaksana bagi kita semua ya Bapa, bagi kami ini warga masyarakat, agar mampu kami menjalani normalitas baru dengan terus-menerus memberlakukan protokol kesehatan. Mohon Tuhan memberikan kepada kami kesabaran dan kerendahan hati, kemampuan untuk menahan diri. Mohon ya Bapa, tolonglah kami. Kami juga mau selalu berdoa untuk saudara-saudara kami, setiap anak-anak-Mu, dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan relawan yang ada di rumah sakit, beserta dengan keluarga mereka yang menunggu dan mendoakan di rumah. Agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan serta kesabaran ya Bapa. Tolonglah, jauhkan dan lindungi mereka dari COVID ya Bapa. Mohon. Kami juga mau berdoa mohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi para pengusaha, buruh, tukang ojek, sopir angkutan umum, pedagang kaki lima dan profesi lainnya ya Bapa, yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka selalu kekuatan dan saling pengertian satu dengan yang lain, karena semua kita umat manusia di bumi ini mengalaminya. Tuhan, kepadamu kami memohon supaya kami diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi dan mampu melewatinya. Juga kepada para pengusaha ya Bapa, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka juga boleh dengan sabar dan rendah hati diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola usahanya dan menjauhkan diri dari melakukan PHK kepada karyawannya. Ya Bapa, tolonglah. Bapa, pada saat-saat ini juga kami gereja-gereja, juga khususnya GKI Kuitang sedang mempersiapkan terus acara Natal sampai Epifania. Mohon Tuhan supaya pada saatnya kami boleh sungguh-sungguh mengingat kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami yang sudah hadir dalam dunia ini, dan Engkau yang selalu kami nantikan kedatangan-Mu dalam kesabaran, kesederhanaan, kebersahajaan ya Bapa. Tolonglah. Kami berdoa juga ya Bapa untuk restorasi gedung gereja GKI Kuitang yang masih terus berjalan. Mohon Engkau campur tangan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan benar, supaya gedung ini boleh berfungsi dengan sangat baik dan kami nantinya boleh beribadah bersama-sama kembali. Kami juga berdoa untuk GKI Kuitang dalam penyelenggaraan ibadah dan kegiatan di masa
transisi tatanan baru ini Tuhan, mohon berikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh kami pada saat ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya tangan-Mu selalu kami rasakan dan kehadiran-Mu kami lihat dengan cara yang luar biasa. Kuatkanlah kami ya Bapa, dan kami percaya kami akan terus mendapatkan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin menaikkan doa yang paling sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, "Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Persembahan hari ini, Minggu 20 Desember 2020, akan dipergunakan untuk kantong pertama untuk pelayanan umum gerejawi, dan kantong kedua untuk dana persiapan rumah pendeta saat emeritasi. Untuk mengirimi persembahan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 286 ayat 1-2, "Bumi dan langit pujilah." Bumi dan langit pujilah, yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia, dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, dan hati kita air sama dan baru menjelma, penolong yang ajaib. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami datang untuk memberikan persembahan yang datangnya daripada-Mu juga. Berkatilah persembahan kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini sehingga bisa berguna seturut kehendak-Mu pula. Demikianlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin.
Umat Tuhan, rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia. Dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Saudaraku, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri secara streaming online GKI Kuitang ibadah malam Natal pada tanggal 24 jam 18. Sampai bertemu di ibadah malam Natal. Tuhan memberkati kita semua.